Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pemeriksaan manajemen 4F akuntansi. Perkenalkan, saya Ratna Dewulan dari Irawan dan rekan saya Zahwa Hirunisa dan saya Tiara Mustika. Kami akan melakukan observasi ke PT Mahakarya Berkah Madani. PT Mahakarya Berkah Madani atau MBM sejak tahun 2019 berhasil melakukan bisnis penangkaran lebah kelanceng trigona, termasuk di masa pandemi COVID-19, sehingga sangat menarik dijadikan sebagai peluang usaha yang menggiurkan. Produk madu kelanceng yang dihasilkan juga selalu melewati tahapan quality control dari awal penyerahan bibit lebah hingga madu yang dihasilkan dengan diawasi oleh BPOM dan izin usaha peternakan. Harga madu kelanceng pun cukup tinggi dengan kandungan propolis dan bipolen yang sangat tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Madu tersebut juga memiliki fungsi sebagai antibakteri, antibiotik, dan anti peradangan. Bahkan mampu mengurangi kolesterol LDL dan mencegah hipertensi. Kita dari Bejimas dari kelompok 1 pemeriksaan audit ya. Yang di sini tuh kita pemeriksaan manajemen itu di sini rencananya mau wawancara terkait kompensasi dan pertama. Nah, sebelumnya sama siapa sih? Mungkin yang pertama, kira-kira Mas kalau di sini itu gaji pokok yang diterima itu sesuai sama beban karyawan? Kalau dibilang sesuai dengan beban karyawan mah bisa dibilang lebih untuk dari segi gaji, karena gaji sini juga rata-rata semuanya udah di atas UMR semua. Jadi UMR. Nah, untuk pemberian kompensasi ini itu secara online atau langsung? Biasanya langsung transfer. Langsung kan? Kalau misalkan gaji yang diberikan di perusahaan itu kira-kira meningkatkan semangat kerja karyawan di sini, Mas? Tergantung bagian mana dulu. Biasanya kan kalau di kerja di tempat ini tuh ada semacam bonus bulanan. Itu bonus tuh untuk semua karyawan atau enggak? Jadi kalau misalnya ada satu karyawan yang menjulang prestasinya, itu semua karyawan kena. Semua karyawan. Kalau yang berprestasi itu yang kayak gimana sih? Contohnya ada satu karyawan yang tidak pernah datang telat, datang tiap hari, disiplin, kerja selalu sesuai target. Itu nanti dia akan dapat bonus, tapi semuanya juga nanti kan mungkin dari segi presentasenya, misalkan kalau yang satu orang itu 70%, sisanya itu 30%. Ya, tapi bagi. Misalnya kalau ada karyawan yang punya prestasi gitu, Mas, mendapatkan prestasi itu dapat insentif atau apa? Yang bagus dari satu Paling kayak liburan aja, tapi semuanya juga kena. Semua karyawan liburan gitu. Terus kalau misalnya ada karyawan yang lembur gitu atau kerja jam kerjanya itu melebihi yang sudah ditargetkan, itu ada bonusnya gitu? Overtime? Ya. Iya, ada. Terus misalnya di sini tuh perusahaannya memberikan hak cuti kepada karyawannya nggak sih? Kalau untuk hak cuti per tahunnya itu 3 kali cuti. Itu waktunya tetap gitu setiap tahun, misalnya di bulan tertentu atau berubah? Berubah sih, kadang-kadang ada yang di Januari aja, kadang-kadang yang disebar 3 kalinya itu tergantung dari sisi karyawannya dia mau kapan. Itu untuk misalnya mendapatkan cuti itu ada persyaratan tersendiri nggak sih? Sejauh ini sih enggak, asalkan jangan lebih batas. Selanjutnya, kalau misalnya ada karyawan yang pensiun, meninggal dunia gitu dapat pesangon nggak dari perusahaan?
Kalau ada yang meninggal, sejauh ini sih belum ada aturan seperti itu ya. Jadi saya belum bisa jawab. Kalau untuk pesangon paling ini kayak gaji 13 bulan itu ada. Kalau karyawan yang mengalami kecelakaan kerja tuh di perusahaan, apakah memberikan jaminan asuransi? Itu ada BPJS ke tenaga kerja. Selanjutnya, apakah perusahaan memberikan mungkin semacam transportasi buat misalnya perjalanan dinas gitu? Perjalanan dinas itu dibiayai sama perusahaan. Berarti memberikan tunjangan transportasi. Iya. Yang terakhir, buat peluang jabatan tuh, apakah memberikan peluang promosi jabatan yang lebih tinggi itu merata apa enggak? Tergantung divisi. Biasanya di bagian kantor itu yang paling berpengaruh untuk dapat jabatan tinggi.